Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kalian baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang perhitungan gaya Lorentz. Seperti apa jelasnya? Mari kita perhatikan papan tulis yang sudah ada di belakang saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita ketahui, perhitungan gaya Lorentz itu memiliki dua rumus. Yang pertama, F sama dengan BIL, dan yang kedua adalah F sama dengan BIL sin alfa. Yang mana pada kedua rumus ini yang membedakan hanya pada sin alfanya saja. Yang satu ada sin alfanya dan yang satu lagi tidak ada. Kemudian F tersebut adalah gaya Lorentz, satuannya Newton disingkat N, dan juga B itu medan magnet, satuannya Tesla disingkat T, dan I itu adalah arus listrik, satuannya ampere disingkat dengan K, dan L adalah panjang kawat, satuannya meter disingkat dengan M, dan yang terakhir adalah alfa, yaitu sudut yang terbentuk. Bagaimana cara menerapkan rumus-rumus ini? Mari kita perhatikan contoh soal yang pertama. Seperti biasa, akan kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal cerita tersebut. Sebuah kawat sepanjang 10 meter. Ingat, panjang kawat itu simbolnya adalah L. Maka kita tulis L sama dengan 10 meter. Kita teruskan lagi, berada dalam medan magnet sebesar 4 Tesla. Medan magnet itu simbolnya adalah B. Kita tulis B sama dengan 4 Tesla. Lanjutkan lagi, dan dialiri oleh arus listrik sebesar 2 ampere. Kita tulis I sama dengan 2A. Yang ditanyakan, kita tulis berapakah besar gaya Lorentz yang terjadi? F sama dengan berapa? Nah, jika kita lihat dari yang diketahui, di sini hanya ada L, B, dan I. Tidak ada yang namanya sudut yang terbentuk dari gaya Lorentz tersebut. Maka dari itu, dari kedua rumus ini, kita ambil rumus yang tidak ada sin alfanya, yaitu yang sebelah sini. Kita jawab. Tulis rumusnya, F sama dengan BIL. Kita masukkan angkanya. B di sini sama dengan 4. Masukkan 4. I adalah 2 ampere. Masukkan angka 2-nya. Dan L adalah 10 meter. Masukkan angka 10. Setelah ini kita kalikan. 4 kali 2, 8. 8 kali 10 adalah 80 Newton. Ini adalah besar gaya Lorentz pada contoh soal yang pertama. Apa bisa dipahami? Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Seperti biasa, kita tulis diketahui. Sebuah kawat dengan panjang 5 meter. Panjang kawat simbolnya adalah L. Kita tulis 5 meter. Berada dalam medan magnet sebesar 10 Tesla. Medan magnet itu simbolnya B, 10 Tesla, dan dialiri arus listrik sebesar 2,5 ampere. I sama dengan 2,5 ampere. Berapakah besar gaya Lorentz? Yang ditanyakan masih gaya Lorentz. Berapakah besar gaya Lorentz yang terjadi jika diketahui sudut yang dibentuk adalah 30 derajat? Nah, di sini ada perbedaan. Pada contoh soal yang satu tidak ada sudut yang dibentuk. Sementara pada contoh soal yang kedua ada sudut yang dibentuk, yaitu alfanya sama dengan 30 derajat. Sampai sini bisa membedakan ya. Lalu kita jawab. Karena di sini ada terbentuk sudut alfa yaitu 30 derajat, maka kita pakai rumus yang kedua, yang ini. Kita tulis rumusnya. F sama dengan B I L
sin alfa. Lalu kita masukkan angkanya. B 10 Tesla, masukkan angka 10 di bawah huruf B. Kemudian I 2,5, tulis lagi 2,5. Kemudian L adalah 5. Sin alfanya adalah 30 derajat. Sampai sini bisa dipahami? Kita lanjutkan. 10 dikali 2,5 hasilnya 25 dikali 5 sin 30 itu adalah setengah. 25 kali 5 yaitu 125 dikalikan setengah. Ada yang bisa jawab berapa? 125 dikali setengah, ya, yaitu 62,5 Newton. Ini adalah besar gaya Lorentz yang terjadi pada contoh soal nomor 2. Apakah sampai sini jelas? Bisa membedakan antara contoh soal 1 yang memakai rumus gaya Lorentz yang pertama dan contoh soal 2 yang memakai rumus gaya Lorentz yang kedua. Perbedaannya hanya pada sudut yang dibentuk, yaitu pada contoh soal nomor 2. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti penjelasan saya. Apabila ada yang kurang jelas, nanti kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.